Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi kami rasisme di Australia, studi kasus perbudakan terhadap suku aborigin. Anggota kelompok kami ada saya sendiri, Janinda Aulia, Saya Lena Tububaroka, saya Rahmania Putri, saya Nadim Zoma Sahda. Latar belakang dari studi kasus tersebut ialah Australia dikenal dengan nama resmi Persemakmuran Australia, yang mana terdiri dari 6 negara bagian dan 2 wilayah besar. Penduduknya terdiri dari penduduk asli dan pendatang, yang mana menciptakan masyarakat multikultural. Suku aborigin, kelompok penduduk asli Australia, telah mendiami benua ini selama puluhan ribu tahun. Mereka hidup secara nomaden, yakni mencari makanan dan sumber daya secara berpindah-pindah. Sistem kebudayaan mereka unik dan terpengaruh oleh lingkungan alam. Meskipun aborigin merupakan penduduk asli, mereka hanya menyusun sebagian kecil populasi Australia pada saat ini. Sehingga seiringnya waktu, Australia dikuasai oleh para imigran dan mantan narapidana dari Inggris, biasanya disebut orang kulit putih. Kedatangan para pendatang menghasilkan konflik dengan suku aborigin karena ketidaktahuan mereka terhadap budaya dan keberadaan suku-suku pribumi. Orang kulit putih menyaksikan bahwa suku aborigin sebagai masyarakat yang kotor dan tidak berbudaya. Sikap superioritas mereka memperparah konflik dan memicu berbagai bentuk kekerasan. Ketegangan antara kedua kelompok akibat perbedaan peradaban semakin memburuk dengan pembangunan koloni-koloni baru, sehingga suku aborigin itu terpojokkan. Kemudian suku aborigin melakukan upaya untuk memperjuangkan hak-hak mereka sebagai minoritas setelah mengalami berabad-abad penderitaan dan diskriminasi. Selanjutnya ada Islamophobia yang memiliki definisi yaitu ketakutan atau kelebihan sikap negatif dan bermusuhan terhadap Islam dan umat Islam yang mengacu pada diskriminasi, pengucilan, kecurigaan atau kecemasan yang dituju kepada Muslim atau Islam. Awal mula Islamophobia sendiri itu terjadi pada media yang berperan besar dalam penyebaran isu, terutama terkait terorisme. Dan yang kedua, kebijakan White Australia Policy pada tahun 1901 yang memperburuk citra multikultural Australia dan menekankan keberadaan Muslim. Selanjutnya ada tragedi World Tragedy Center 2001, itu peristiwa ketakutan terhadap Islam secara global dan memicu fenomena Islamophobia. Sejak saat itu, banyak Muslim di Australia yang mengalami diskriminasi seperti pelecehan dan penghinaan. Selanjutnya ada Australia yang mengalami diskriminasi. Diskriminasi ini terjadi pada Muslim yang dianggap sebagai ancaman atau bahaya terhadap masyarakat. Dan yang kedua, diskriminasi ini terlibat dari berbagai bentuk, seperti wanita berhijab yang sulit mendapatkan pekerjaan serta memiliki tarif yang lebih tinggi untuk Muslim. White Australia Policy dikenalkan pada tahun 1901 yang membatasi imigrasi yang berkulit berwarna ke Australia. Dan selanjutnya kebijakan ini mencerminkan pandangan bahwa ras kulit putih itu lebih superior dibandingkan ras kulit berwarna. White Policy sendiri dihapuskan pada 1973 dan digantikan dengan kebijakan multikulturalisme. Walaupun kebijakan tersebut ditetapkan, diskriminasi dan rasisme itu masih tetap terjadi. Komitmen hukum pada tahun 1975, Australia mengeluarkan Racial Discrimination Act untuk menangani rasisme. Racial Discrimination Act ini menjadi langkah penting karena Australia itu memiliki Bill of Rights. Rasisme sistematik. Rasisme ini terjadi pada suku aborigin dan penduduk pribumi Selatan Torres. Meskipun ada undang-undang suku aborigin, seringkali minta hak untuk seperti pendidik, kesehatan yang layak, tanpa adanya diskriminasi. Selanjutnya dampak kesehatan dan mental. Rasisme ini memiliki dampak kesehatan ekonomi, tetapi juga berdampak pada kesehatan mental dan fisik. Survei menunjukkan bahwa 33% orang aborigin dan penduduk pribumi Selat Torres mengalami perilaku tidak adil dalam 12 bulan terakhir, dan 17% di negara bagian Victoria
pernah mengalami setidaknya satu episode rasisme tahun lalu. Dampak secara mental, hasil kesehatan dan mencakup faktor psikologi seperti depresi, kecemasan, serta faktor tekanan psikolog yang menyebabkan kehidupan dan dampak secara mental, kesehatan dan mencakup faktor seperti psikologi, depresi, kecemasan, tekanan psikologi sosial, dan kesejahteraan emosi. Representasi penyakit, kepuasan dengan kehidupan, kualitas hidup, efikasi diri, serta kepuasan terhadap penyakit dan kecenderungan bunuh diri yang berakar pada rasisme tersebut. Selanjutnya ada hak-hak aborigin. Ada sejarah diskriminasi pada suku aborigin. Diskriminasi terhadap suku aborigin di Australia dimulai sejak kedatangan orang Eropa pada akhir abad ke-18, membawa dampak negatif seperti genosida, penyakit, perampasan tanah, penindasan, dan segregasi. Populasi aborigin menurun drastis hingga 90% antara tahun 1788 dan 1900. Di negara bagian Victoria, populasi aborigin menyusut dari sekitar 15.000 menjadi 850 orang pada tahun 1901. Kedatangan orang Eropa mengubah hak-hak suku aborigin secara drastis karena dominasi Eropa di Australia merupakan hak asasi manusia seharusnya universal untuk semua orang termasuk aborigin dan Torres Strait Islandernya. Ada hak-hak aborigin. Hak asasi manusia yang relevan bagi suku aborigin meliputi standar hidup layak, kesehatan optimal, kebebasan dari kekerasan, dan hak untuk menentukan nasib sendiri, termasuk perlindungan tanah, budaya, dan bahasa mereka. Mereka sering mengalami diskriminasi dalam kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan perumahan yang menyebabkan standar hidup lebih rendah dan overrepresentasi dalam sistem peradilan dan perlindungan anak. Selanjutnya, yakni hasil diskusi dari studi kasus ini, yaitu kasus rasisme dan perbudakan yang terjadi pada orang aborigin itu bukanlah hal yang baru, atau bahkan kasus ini tidak hanya terjadi sekali atau dua kali saja dan yang terjadi tanpa sengaja, akan tetapi sudah menjadi isu awam di benua ini. Kemudian diskriminasi dan rasisme yang terjadi pada suku aborigin ini sangat memberikan dampak yang sangat buruk terhadap hak masyarakat aborigin. Selanjutnya, yakni hasil diskusi dari studi kasus ini, yaitu kasus rasisme dan perbudakan yang terjadi pada orang aborigin bukanlah hal yang baru atau kasus yang terjadi hanya sekali atau dua kali saja, yang terjadi tanpa sengaja, akan tetapi sudah menjadi isu awam di benua ini. Rasisme dan diskriminasi yang dilakukan oleh orang kulit putih terhadap masyarakat aborigin memberikan dampak yang signifikan terhadap hak asasi masyarakat aborigin. Kemudian perbudakan yang terjadi pada aborigin, salah satu contohnya yaitu Violet West, yang mana dia adalah perempuan aborigin yang diculik, yang disuruh untuk melayani orang kulit putih dengan melakukan pekerjaan domestik seperti memasak, mencuci pakaian, menyetrika, dan lain-lain. Dan Violet West ini bekerja tanpa difasilitasi tempat tidur dan makan, serta tidak digaji. Dan Violet West ini awalnya dijanjikan gaji 3%, akan tetapi pernyataan tersebut hanya omong-omong saja, dan gaji tersebut sebenarnya itu tidak ada. Nah, kasus yang seperti ini itu dinamakan wages stolen. Yaitu wages stolen itu di mana upah atau gaji yang mereka itu tidak mendapatkan itu. Dan ini tuh wages stolen ini tuh cenderung melekat pada kasus-kasus seperti Violet West ini. Nah, setelah beberapa tahun Violet West merdeka dari perbudakannya, dia itu dikasih ganti rugi oleh negara sebesar $78. Namun ganti rugi tersebut itu tidak sebanding dengan trauma yang sudah diterima oleh Violet West ini. Next. Nah, analisis dari hasil diskusi tadi yaitu di mana kasus atau tindak rasisme dan diskriminasi itu meninggalkan trauma yang mendalam dan berkelanjutan baik bagi generasi sebelumnya dan generasi selanjutnya.
Kemudian peristiwa ini bukan hanya sekedar peristiwa individual, tetapi bagian dari sistem yang sudah diatur untuk menindas dan mengeksploitasi suku aborigin. Nah, kasus rasisme tadi itu terjadi terus-menerus, meskipun sudah ada aturan tapi tetap masih terjadi. Itu bisa dilihat dari tingginya angka penahanan, bunuh diri, dan terpisah dari keluarga yang terjadi di kalangan aborigin. Yang mana hal tersebut diakibatkan karena kekerasan dan penindasan. Kemudian dampak dari rasisme dan diskriminasi bagi aborigin yaitu yang pertama ada kesehatan fisik dan mental aborigin. Fisik dan mentalnya pasti terdampak, di mana mereka merasakan trauma yang begitu mendalam. Kemudian ada hambatan dalam mendapatkan perawatan yang sesuai sehingga menyebabkan ketidaksetaraan dalam akses layanan kesehatan khususnya bagi masyarakat aborigin. Next. Kemudian mereka juga terdampak pada aspek sosial dan ekonomi seperti tingkat pendidikan yang rendah, tingkat pengangguran yang tinggi, dan kondisi sosial ekonomi yang buruk. Kemudian juga memberikan dampak ketidaksetaraan antara suku aborigin dan non-aborigin. Nah, kasus rasisme dan diskriminasi tersebut tentunya merusak identitas budaya dan kesejahteraan spiritual masyarakat aborigin. Kemudian kita dapat memberi saran yaitu perlunya tindakan mendesak dan komprehensif untuk mengatasi rasisme sistematis dan memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat aborigin di Australia. Hanya dengan pengakuan dan pemahaman yang mendalam tentang sejarah kelam ini serta komitmen untuk perubahan, keadilan, dan kesetaraan dapat tercapai. Jadi kesimpulan dari diskusi kami ialah masyarakat aborigin di Australia masih menghadapi rasisme sistematis dan diskriminasi yang mempengaruhi akses mereka terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan keadilan. Cara kolonisasi dan kebijakan diskriminatif seperti White Australia Policy telah meninggalkan trauma dan ketidaksetaraan yang berkelanjutan bagi masyarakat aborigin. Upaya perjuangan mereka untuk mendapatkan pengakuan, keadilan, dan pemulihan budaya merupakan langkah penting dalam mengatasi rasisme dan memperbaiki kondisi kehidupan mereka. Diperlukan tindakan mendesak dan komprehensif dari berbagai pihak untuk mengakhiri rasisme sistematis, menghormati warisan budaya aborigin, dan memastikan kesetaraan hak bagi semua warga di Australia. Hanya dengan pengakuan, pemahaman, komitmen untuk perubahan, keadilan, dan kesetaraan, masyarakat aborigin dan Australia secara keseluruhan dapat mencapai transformasi yang inklusif dan berkelanjutan. Cukup sekian dari kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.